Nah, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak kelas 6. Tadi kalian sudah belajar dengan Ibu Susan. Sekarang belajar bersama Ibu Harlin ya. Pastinya pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Bu Harlin mau sampaikan dulu nih. Mau tanya dulu nih anak-anak kelas 6. Tema 2 itu apa sih? Apa? Suka dibaca nggak ini bukunya? Persatuan dalam perbedaan. Sekarang kita subtemanya yang kedua. Subtema yang kedua apa? Bekerja sama mencapai tujuan. Nah, itu temanya. Ya sayangnya, kenapa sih harus itu Bu Harin itu senang banget sih menanyakan dulu tema itu. Ya sayang, makanya kurikulum itu ya dibuat tematik supaya dia terintegrasi pembelajarannya semua. Sekalipun bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia, tapi nanti akan ada di sana teksnya, apalagi contoh-contoh teks yang ada, semuanya nanti tentang persatuan dalam perbedaan ya nak ya. Nah, Bu Harlin mau tanya lagi nih, pada subtema 1 kemarin, nah kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Jangan lupa loh ya. Iya, ada yang jawab. Betul. Apa? Peta pikiran. Membuat peta pikiran dari suatu teks atau suatu bacaan. Ya, apa itu peta pikiran? Anak-anak jangan sampai lupa. Nah, membuat peta pikiran kemarin dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa. Nah, ada 6 kata tanya yang kita gunakan ya dalam membuat peta pikiran. Nah, anak-anak perhatikan. Membuat peta pikiran tidak selalu menggunakan kata tanya. Ya sayangnya, perhatikan ya, tidak selalu menggunakan kata tanya. Hanya kan kita peta pikiran itu adalah untuk meringkas semuanya bacaan dalam bacaan yang banyak. Apa poin-poin, info-info yang penting yang harus kita ingat dengan menggunakan kata tanya itu. Seperti contohnya, siapa yang memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, ada pada bacaan, berarti kita ingat ya. Jadi dengan kita membuat, dengan kita menjawab pertanyaan pada peta pikiran, kita tidak perlu mengulangi lagi membaca satu teks yang panjang. Nah, sama pada subtema 2 sekarang ini juga ya anak-anak ya, kita belajar masih tentang peta pikiran ya. Peta pikiran masih membuat peta pikiran hanya dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yuk perhatikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Apa itu kaidah? Kaidah itu artinya aturan, ya, baik dari segi ejaan maupun tanda bacanya, ya. Di sini tanda bacanya Bu Harlin satukan menulisnya itu salah ya nak ya. Harusnya dipisah, tapi udah terlanjur, tidak apa-apa. Nah, anak-anak perhatikan kaidah bahasa Indonesia itu adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, itu untuk pengertian kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat ya. Predikat, subjek dan predikat. Anak-anak udah pasti tahu ya nak ya. Apa itu subjek, apa itu predikat ya. Nah, subjek itu adalah orang yang melakukan, misalnya saya menyiram bunga setiap pagi, berarti yang merupakan subjek di sana saya. Menyiram itu merupakan predikat, ya. Biasanya kata kerja, predikat itu merupakan kata kerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
menggunakan, nah ini juga salah Bu Harlin nih, dilangsungkan, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Harusnya penulisannya dipisahkan ya. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, yaitu apa struktur bahasa yang tepat? SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya nak ya, anak-anak masih ingat kan? Harus selalu paham itu SPOK. Contohnya, saya menyiram bunga setiap pagi. Sayanya itu adalah subjek, menyiram predikat, objeknya bunga, keterangannya adalah setiap pagi, yaitu keterangan waktu. Jangan lupa, keterangan itu bermacam-macam, bisa keterangan waktu, keterangan tempat ya. Nah, yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku ya. Yang berlaku yaitu EYD ya nak ya. Perhatikan juga cara penulisannya. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi. Bahasa ilmunya ya diksi ya, yaitu pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan. Contohnya seperti apa? Misalnya agar dan supaya itu artinya sama kan, tetapi penggunaannya beda. Contohnya seperti apa Bu Harlin? Ini, saya banyak makan sayur agar pencernaanku lancar. Nah, agar boleh kita gunakan, tidak usah menggunakan supaya. Tetapi saat menggunakan supaya, contohnya gini, guru menjelaskan secara rinci supaya anak-anak mudah memahaminya. Nah, itu harus kita gunakan kata supaya. Nah, itu artinya menggunakan pilihan kata yang tepat ya. Perhatikan kalimatnya. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, mengacu pada penghematan penggunaan kata. Nah, apa ya penghematan penggunaan kata itu? Seperti tadi, kalau sudah ada kata agar, jangan digunakan lagi kata supaya. Ya nak ya, misalnya kalau sudah ada kata para, berarti tidak boleh. Misalnya gini, para guru-guru, itu tidak hemat, itu tidak tepat, tidak efektif. Harus para guru. Kalau mau menggunakan guru-guru, berarti kita tidak usah menggunakan kata para guru saja. Tapi kalau kita hendak menggunakan guru-guru, kata guru-guru, paranya dihilangkan. Nah, itu contohnya ya, penghematan penggunaan kata yang efektif. Nah, sekarang perhatikan contoh ya, perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Perhatikan. Ini kalimat efektif nomor 1. Kita harus rajin belajar agar supaya pandai. Nah, itu contoh tidak efektif. Siapa yang bisa membuat kalimat efektifnya? Iya, ada yang jawab, pintar. Yuk, sama-sama yuk kita tulis. Kita harus rajin belajar supaya pandai. Nah, ini kalimat efektifnya. Berarti di sini yang tidak efektifnya di mana letaknya? Ada kata agar dan supaya. Pilih salah satu. Karena agar ini, ya kata agar dan supaya ini, sayang, sama artinya. Ya, sama artinya. Tetapi kita pilih mana yang paling baku, yaitu supaya. Ini kita hilangkan. Nah, ini menjadi kalimat efektifnya. Paham ya? Jadi efektif itu lebih singkat, padat, dan jelas. Itu artinya ya, kalau kita simpulkan. Nomor 2, perhatikan. Musyawarah itu dihadiri para pejabat-pejabat pemerintahan. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat efektifnya? Iya, ada yang sudah pintar. Musyawarah
terserah nak, sama-sama efektif. Yang mana yang mau kita ambil? Musyawarah itu dihadiri ya para pejabat pemerintahan boleh, atau musyawarah itu dihadiri pejabat-pejabat pemerintahan boleh. Kita pilih yang kedua ya, pejabat. Jadi paranya itu pejabat pemerintahan. Berarti ini paranya ini kita hilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah menunjukkan lebih dari satu kata-kata pejabat ini. Ya, boleh juga seperti tadi, ingat ya nak ya, ada dua pilihan. Musyawarah itu dihadiri pejabat-pejabat pemerintahan. Itu kalimat efektifnya. Nah sekarang kalau kamu mau membuat peta pikiran dengan menggunakan ya kata tanya. Ini adalah contoh nomor 3 adalah contoh kata tanya yang menggunakan kata tanya. Apa yang menyebabkan rumah tersebut menjadi terbakar? Nah ini tidak efektif. Yang efektif seperti apa? Apa yang menyebabkan rumah tersebut menjadinya ini dihilangkan. Ya nak ya, menjadinya dihilangkan, tidak perlu digunakan kata menjadi. Rumah tersebut terbakar. Nah, itu untuk kalimat tanya contohnya. Nomor 4. Siapa orang yang sudah mengantarkanmu pulang tadi malam? Yuk, ini kalimat tidak efektif. Seperti apa kalimat efektifnya? Perhatikan. Siapa orang? Oh iya, Bu Harin salah juga. Bagaimana kalimat efektifnya saya? Perlu tidak orangnya? Tidak, ini tidak usah kita gunakan lagi ya. Siapa yang mengantarmu pulang tadi malam? Berarti ada berapa kata yang kita hilangkan? Orang hilang, sudah hilang. Kenapa orang ini kita hilangkan? Karena ada kata tanya siapa. Kalau kata tanya siapa itu udah jelas menanyakan orang. Jadi tidak perlu ditulis lagi kata orang. Siapa berarti orang, ya. Jadi tidak perlu ada kata orang di sini. Siapa yang mengantarkanmu pulang tadi malam? Nah, cukup. Terus sudahnya Bu, kenapa harus dihilangkan? Iya, sudah itu berarti kejadian yang sudah lalu. Udah kata di sini tadi. Di sini ada tadi. Tadi itu adalah menunjukkan kata yang sudah lewat, ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata sudah. Nah, seperti itu ya, anak-anak ya. Itu contohnya. Ada 4 contoh yang Ibu Harlin berikan kepada kalian. Nanti dipahami lagi, dibaca-baca lagi bukunya, contoh-contoh di buku ini. Oh, ini kalimat efektif. Oh, ini kalimat tidak efektif ya. Nanti anak-anak silakan dibaca lagi bukunya yang muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang tugasnya adalah halaman 65. Ya, halaman 65 sampai 66. Yang berjudul, teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Ya nak ya, Pertempuran Ambarawa. Itu tugasnya. Kerjakan halaman, baca dulu. Teks Pertempuran Ambarawa ada pada halaman 65 sampai 66. Kemudian kerjakan tugas sesuai perintahnya. Ada pada halaman 66.
Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesiamu. Sekian pembelajaran kita untuk muatan bahasa Indonesia hari ini, minggu ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak ya. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Let's pray together ya. Prayer after class. God, our class has finished and we are going home now. Please take us home safely. Remain us to study at home and to do our homework. Bless our teachers and friends so that tomorrow we can meet again. In the name of God we pray. Amin. Nah, anak-anak, kenapa Bu Harlin ucapkan doa ini lagi? Supaya sebentar lagi kita kalau tatap muka anak-anak tidak lupa ya. Yuk, terima kasih. See you.